wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Dosen pengampunya yaitu Pak Nasruddin Safat Arahab, STMT. Nah, untuk anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Aris Fadila, yang kedua Emal Gifari Apisa, dan ketiga saya sendiri yaitu Raffi Nardi, yang keempat Rizky Syakur Rahman. Baiklah, yang pertama kami akan membahas tentang sejarah algoritma AES. Nah, sejarah algoritma AES. Algoritma Advanced Encryption Standard atau AES muncul sebagai solusi terhadap kelemahan standar keamanan data terdahulu, yaitu data yang sebelumnya yaitu data keamanan yang terdahulu yaitu Data Encryption Standard atau DES sejak tahun 1977. Nah, Data Encryption Standard ini atau DES ini digunakan sebagai algoritma enkripsi utama di banyak institusi, termasuk pemerintah Amerika Serikat. Namun, perkembangan teknologi komputasi semakin memperlihatkan bahwa panjang kunci DES yang hanya 56 bit tidak lagi cukup untuk menahan serangan brute force modern, yaitu pembobolan paksa. Pada akhir tahun 1990-an, DES terbukti dapat dibacakan dalam waktu kurang dari 1 hari dengan metode serangan brute force. Nah, sehingga dinilai tidak lagi aman untuk melindungi informasi penting. Nah, untuk menutupi kekurangan tersebut, diterapkan triple DES atau 3DES, yaitu proses enkripsi DES sebanyak 3 kali. Walaupun lebih aman, tapi 3DES ini terlalu lambat dan tidak efisien untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi. Situasi ini membuat komunitas kriptografi global menyadari kebutuhan mendesak akan algoritma baru yang lebih aman, cepat, dan fleksibel. Nah, selanjutnya latar belakang kebutuhan algoritma baru dari sejarah algoritma AES. Nah, beberapa alasan utama mengapa algoritma baru diperlukan, yaitu yang pertama keamanan DES Data Encryption Standard melemah. Yaitu panjang kuncinya hanya berjumlah 56 bit dan mudah diserang atau dibobol dengan metode brute force. Nah, yang kedua, yang selanjutnya tahun 1998, EFF DES Cracker memecahkan DES hanya dalam waktu 5 jam, jadi tidak hanya 1 hari lagi. Nah, di tahun selanjutnya yaitu tahun 1999, DES berhasil dibobol dalam 22 jam. Nah, selanjutnya triple DES atau yang metode baru yang diciptakan yaitu triple DES setelah DES, yaitu tidak ideal, jadi lambat dan boros akan sumber daya dan masih menggunakan blok kecil yaitu 64 bit. Nah, yang ketiga perkembangan teknologi dan kebutuhan keamanan, yaitu internet semakin berkembang pesat dan data digital semakin besar dan sensitif. Nah, yang kedua, kompetisi internasional AES tahun 1997. Nah, untuk mengatasi permasalahan DES tersebut, NIST National Institute of Standard and Technology membuka kompetisi internasional untuk mencari algoritma enkripsi terbaru. Nah, yang terbaru dan aman digunakan oleh institusi dan lainnya. Nah, kriteria yang ditetapkan NIST atau National Institute of Standard and Technology, yang pertama yaitu blok zipper dengan ukuran blok 128 bit. Nah, yang kedua syarat kriteria yang diperlukan mendukung panjang kunci 128, 192, dan 256 bit. Nah, aman terhadap serangan kriptografi modern, cepat pada hardware dan software atau ringan, dan mudah diimplementasikan di berbagai perangkat. Nah, kompetisi ini pun bersifat terbuka, yaitu seluruh dunia dapat berpartisipasi dan berkunjung untuk melihat kompetisi ini. Dan yang kedua bersifat transparan, jadi semua pengujian itu dipublikasikan. Nah, selanjutnya yang ketiga kolaboratif, yaitu melibatkan para ahli dari berbagai negara untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional ini. Nah, selanjutnya dalam sejarah algoritma AES, yang ketiga yaitu proses seleksi algoritma.
Nah, pada ronde pertama, round 1, yaitu pada tahun 1998 sampai 1999 yang berlangsung selama 1 tahun ronde pertama ini, sebanyak 15 algoritma diajukan. Nah, beberapa diantaranya itu ada MARS, yang kedua RC6, Twofish, yang ketiga Twofish, yang keempat Serpent, dan yang kelima Regendale. Nah, selanjutnya ronde kedua yang berlangsung selama setahun juga, yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Nah, NIST ini menyaring menjadi 5 finalis terbaik, yaitu yang pertama Regendale tadi, yang kedua IT Twofish, yang ketiga Serpent, yang keempat RC6, dan yang kelima atau yang terakhir Mars. Nah, kelima finalis ini diuji secara intensif dari aspek yang pertama dari aspek ketahanannya terhadap kriptoanalisis, dan yang kedua dari aspek kecepatan proses enkripsi atau deskripsinya. Nah, yang ketiga dari aspek efisiensi memori yang digunakan. Nah, yang keempat aspek kemudahan implementasinya. Nah, yang kelima dari aspek stabilitas dan keamanan struktur algoritma. Nah, selanjutnya yang keempat dari sejarah algoritma AES, yaitu poin keempat, terpilihnya Regendale sebagai pemenang. Nah, setelah evaluasi mendalam lebih dari 1 tahun, pada 26 Oktober tahun 2000, NIST ini mengumumkan bahwa Regendale yang dikembangkan oleh Johan Diamond dan Vincent Richmond dari Belgia terpilih sebagai algoritma pemenang. Nah, alasan terpilihnya mereka ini, Regendale ini terpilih karena yang pertama keamanannya tinggi. Jadi yaitu tidak ditemukan kelemahan signifikan dari Regendale ini. Nah, yang kedua performanya sangat baik, yaitu cepat pada software dan hardware-nya. Yang ketiga strukturnya sederhana, jadi cocok untuk digunakan oleh perangkat kecil seperti smart card dan lainnya. Dan yang keempat, fleksibilitas tinggi, mendukung ukuran kunci lebih panjang. Dan yang kelima, efisiensi memori, jadi tidak memerlukan banyaknya resource. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, penetapan AES menjadi standar global. Nah, pada tahun 2001, AES ini resmi menjadi standar untuk internasional. Dan NIST mengesahkan Regendale ini sebagai standar baru dengan nama FIPS PUB 197 Advanced Encryption Standard atau AES. Nah, setelah penetapannya, AES ini digunakan dalam berbagai sistem keamanan dunia, yaitu dalam contohnya protokol internet SSL atau TLS, Wi-Fi atau WPA2 dan WPA3, selanjutnya VPN dan IPsec enkripsi perangkat, yang selanjutnya BitLocker atau FileVault. Selanjutnya aplikasi pesan seperti contohnya WhatsApp, Telegram, atau Signal. Nah, selanjutnya sistem perbankan dan militer. Nah, pada tahun 2006, DES itu resmi dihentikan. Jadi NIST ini menyatakan DES tidak lagi boleh digunakan. Jadi AES ini NIST ini menyatakan DES tidak lagi boleh digunakan. Jadi AES menggantikan peran DES sepenuhnya. Nah, selanjutnya fakta penting sejarah AES. Jadi AES ini adalah algoritma pertama yang dibuat di luar Amerika Serikat, tetapi dijadikan standar nasional AES. Nama Regendale itu berasal dari gabungan nama pembuatnya, yaitu Richmond Diamond. Richmond Diamond hingga saat ini AES belum pernah berhasil dipecahkan secara praktis. CPU modern pun memiliki instruksi khusus bernama AES-NI untuk mempercepat proses enkripsinya.
Nah, selanjutnya cara kerja AES ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Sakurahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, izin Bapak, perkenalkan nama saya Rizky Syakur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja ataupun arsitektur dari algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, di sini eh, sebenarnya algoritma ini juga dikenal sebagai algoritma Rijndal atau yang lebih dikenal dengan algoritma AES (Advanced Encryption Standard). Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur ataupun cara kerja dari algoritma ini. Nah, di sini terdapat tanda panah yang mana ini merupakan plain text. Nah, plain text ini adalah data asli yang masih dapat dibaca. Misalnya teks, gambar, atau file. Dalam contoh ini, plain text representasikan sebagai serangkaian bit, misalnya kalau di sini 101010 gitu kan. Yang kemudian akan dipecah menjadi blok 128 bit untuk diproses. Selanjutnya, di sebelah kiri terdapat tanda panah yang bertuliskan Cipher Key. Ini merupakan sebuah kunci yang mana kunci ini merupakan kunci rahasia. Nah, kunci ini merupakan kunci yang elemennya krusial dan harus dijaga kerahasiaannya. Dalam AES, kunci ini dapat berukuran 128, 162, atau 256 bit. Nah, algoritma ini menggunakan kunci ini untuk mengacak data plaintext sehingga menjadi tidak dapat dikenali. Ini Cipher Key ini. Selanjutnya di bagian bawah ini bertuliskan ciphertext. Nah, ini merupakan output dari plaintext, Cipher Key, dan outputnya itu ciphertext. Nah, hasil dari proses enkripsi itu dinamakan ciphertext yang merupakan tampilan di bagian bawah dengan contoh bit yang berbeda. 10101110 gitu. Berbeda dengan ini. Nah, ini tampilannya berbeda. Ciphertext merupakan sebuah data yang terenkripsi yang terlihat seperti data acak dan tidak dapat dibaca tanpa kunci rahasia yang benar. Data ini sekarang aman dan dikirimkan melalui jaringan yang tidak aman. Nah, secara kesimpulannya itu AES merupakan sebuah algoritma yang mengambil plain text dan kunci sebagai input, memprosesnya melalui Rijndal encryption dan menghasilkan ciphertext yang aman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam slide selanjutnya. Ini merupakan ada input state Cipher Key. Nah, di state ini yang merupakan kotak kuning 4x4 ini merupakan data plain text 128 bit. Ini diatur dalam matriks 4x4 bit. Nah, setiap sel dalam matriks ini itu berisi 1 bit. Merupakan 1 bit data yang ditampilkan dalam format heksadesimal. Nah, misalnya nih 32, 88, 31. Nah, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, angka heksadesimal 32 sebenarnya mewakili 8. Mewakili 8 bit atau 1 byte dalam format binar yaitu 001 10010. Nah, ini encryption proses ini untuk key schedule. Nah, seluruh blok 4x4 ini merupakan blok 128 bit yang akan diproses melalui serangkaian transformasi matematis. Selanjutnya, masih ke Cipher Key. Nah, Cipher Key ini merupakan kunci input
Yang ya yang kuning ini, state ini merupakan plain text input dan chipper key ini merupakan kunci input. Nah, kunci input ini juga memakai matriks 4x4. Ini kunci ini direpresentasikan dalam format heksadesimal juga. Kombinasi unik dari kombinasi-kombinasi contohnya tuh 2 bit, 28, A bit, dan 09 dan lain sebagainya. Ini fungsinya ini untuk mengacak state array. Nah, itu. Nah, selanjutnya ke encryption process. Nah, ini merupakan proses yang mana ini mengkonfirmasi kita akan mulai mengubah plain text menjadi ciphertext melalui serangkaian langkah yang terstruktur. Nah, ini ada 3 fase utama, yang mana pertama itu initial run, ada transformasi run in the initial run. Ini merupakan langkah pertama yang menggunakan kunci awal. Selanjutnya 9 putaran pertama dan 9 putaran utama. Ini merupakan inti dari algoritma di mana 4 transformasi di dasar ulang. Selanjutnya final run yang merupakan putaran akhir untuk menghilangkan salah satu transformasi dasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam encryption process. Ini merupakan proses mulai dari state sampai ke final run. Nah, slide ini menjelaskan kepada kita peta jalan ataupun arsitektur langkah-langkah yang secara keseluruhan dari proses enkripsi algoritma AES. Proses ini dibagi menjadi 3 fase utama. Yang masing-masing menggunakan kunci yang berbeda. Nah, kita masuk ke dalam fase yang pertama, yakni initial run. Ini merupakan putaran awal, yang mana di dalam putaran awal ini state array itu digabungkan menjadi core dengan chipper key utama yang berfungsi sebagai round key 0. Nah, langkah ini penting untuk mengaitkan data dengan kunci segera di awal proses. Selanjutnya, berpindah ke main rounds. Ini merupakan 9 putaran inti. Setelah putaran awal, kita masuk ke putaran inti dari algoritma, yaitu 9 putaran utama. Dari round 1 hingga ke round 9. Nah, setiap putaran ini terdiri dari 4 transformasi dasar, mulai dari subbytes, cipherose, mid columns, add round key. Nah, merupakan 4 dasar transformasi dari putaran inti ini. Nah, saya akan menjelaskan beberapa ataupun pengertian dari 4 putaran transformasi dasar ini. Yang pertama itu adalah subbytes. Subbytes ini merupakan memberikan kekacauan confusion melalui substitusi S-box. Nah, selanjutnya adalah cipherose. Cipherose ini merupakan dia memberikan penyebaran yang dapat menggeser baris secara siklikal. Nah, gitu. Selanjutnya adalah mix column, memberikan penyebaran dengan mencampur byte di setiap kolom. Selanjutnya adalah add round key. Itu merupakan sebuah array yang digabungkan menjadi round key berikutnya yang dihasilkan dari proses key expansion. Misalnya nih, round key 1 itu digunakan pada putaran 1 dan seterusnya. Coba kita jalankan ini. Dia ada 9 putaran. Nah, ini setelah 9 putaran ini melakukan putaran yang ke-9, lalu lanjut ke putaran yang ke-10. Ini merupakan final round. Nah, final round ini merupakan final yang terakhir, yang putaran ini sedikit berbeda dari putaran inti. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaannya adalah langkah mix column-nya ini itu dihilangkan. Nah, yang pertama ini cuma ada 3 kan? 3 subbyte, cipherose, mid column, dan add round key. Tapi di sini ini mix column-nya ini dihilangkan. Nah, selanjutnya
kita akan melanjutkan ke subbytes. Nah, apa sih subbytes ini? Ini tujuan dari subbytes ini yang pertama itu tujuannya kekacauan ataupun confusion. Nah, ini tujuan utama dari operasi subbytes. Ini memberikan kekacauan confusion dalam algoritma yang dicapai melalui substitusi nonlinear. Nah, berarti nih, ini hubungan antara kunci dan ciphertext ini tidak linear sehingga sulit dipecahkan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke state array input. Nah, di sebelah kiri kita melihat state array input ini. Ini merupakan angka-angka heksadesimal. Ini sebenarnya di sini gitu kan. Ada 19, A0, 9A, E9 dan seterusnya. Ini merupakan hasil dari add around key yang telah dilakukan sebelumnya itu. Nah, sebagai contoh adalah byte pertama adalah 19. Nah, sebagai contohnya di 19 di bytes yang pertama. Selanjutnya adalah Xbox. Nah, apa sih Xbox ini? Kita melihat di sebelah kanan ada terdapat Xbox. Xbox ini merupakan substitution yang merupakan ini pencarian gitu. Pencarian yang telah ditetapkan yang tidak berubah-ubah. Ini tetap merupakan ketetapan itu tidak berubah. Xbox ini adalah inti dari non-linear AES. Nah, ini merupakan inti dari non-linear algoritma AES. Ini yang ada di Xbox. Selanjutnya, bagaimana sih proses substitusi ini? Nah, ini terdapat prosesnya tuh kan. Nah, angka 1 ini merupakan digit heksadesimal pertama. Sini. Yang mana menentukan baris yang harus kita lihat di Xbox. Angka 9 itu merupakan heksadesimal yang kedua. Tadi kan 19 itu kan. Heksadesimal yang kedua pada tabel Xbox. Kita akan menemukan nilai bits yang baru. Nah, gitu. Jadi, setelah semua bit berhasil disubstitusikan, kita beralih ke transformasi yang kedua yaitu shift rows. Nah, selanjutnya kita masuk ke shift rows. Nah, apa sih shift rows itu? Nah, ini cara menjalankannya gitu. Nah, kita masuk ke dalam shift rows. Nah, shift rows ini dia merupakan sebuah operasi subbytes yang mengubah setiap byte dalam state array. Nah, kita beralih ke transformasi kedua ya nih. Tujuan penyebaran horizontal ini ada tujuannya gitu. Tujuannya ini untuk menciptakan penyebaran yang diffusion secara horizontal. Nah, di sebelah kiri kita terdapat ada matriks 4x4. Ini merupakan input dari state array yang kita lihat contohnya dengan byte D4, E0, B8, 1E. Nah, di baris pertama. Kemudian ada merupakan pergerakan dari proses itu. Baris pertama ini satu kali pergeseran, kayak saat ini pergeseran ke sini. Baris yang kedua ada 2 kali pergeseran. Dan baris yang ketiga ada 3 kali pergeseran. Ini 2 dan 3. Ini baris 0. Nah, itu byte itu tetap di tempat. Selanjutnya kita masuk ke dalam mix column. Nah, mix column ini merupakan tujuannya tuh penyebaran vertikal diffusion. Nah, jika shift rows tadi itu menyebar data secara horizontal, maka mix column ini bertugas memberikan penyebaran secara vertikal atau dalam arah kolom. Nah, transformasi ini secara drastis meningkatkan keamanan algoritma. Nah, itu di sebelah kiri kita terdapat input state array. Nah, input ini merupakan langkah shift rows sebelumnya. Kayak pada titik ini baris data sudah bergeser. Nah, sebelumnya tuh masih belum bergeser kan, kayak array 4x4-nya itu
Tapi di mix column ini matriks 4x4 ini sudah bergeser gitu. Nah, setelah mix column ini selesai, semua byte dalam state array telah dicampur dan disubstitusikan. Nah, selanjutnya kita ini. Oke. Ini disubstitusikan. Nah, kita masuk ke dalam yang keempat itu add round key. Nah, apa sih add round key ini? Ini tujuan add round key ini untuk menggabungkan kunci yang memasukkan elemen kunci ke dalam state array yang telah diacak itu melalui subbyte, shift rows, dan mix column. Nah, di sebelah kiri kita terdapat input state array. Nah, state array yang kita lihat ini merupakan output dari langkah mix column tadi yang sangat kompleks sebelumnya. Data ini sangat sudah tercampur. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ini round key tadi. Kita ini dia mencampurkan gitu. Ini dicampur ke ini menjadi ini. Nah, selanjutnya apa sih ini? Ini merupakan setelah kita menyelesaikan yang pertama tadi kan, yang round 1 yang terdiri dari 4 langkah subbyte, shift rows, mix column, dan add round key, kita beralih yang proses yang berulang. Nah, ini pengulangan putaran inti nih. Nah, putaran akhir final run ini akan mencapai putaran terakhir, yaitu putaran yang ke-10 untuk HES 128. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam nih. Nah, putaran 1, 2, 3, dan 4. Sampai ke putaran ke-10. Oke. Nah, dari 10 putaran ini terdapatlah outputnya yang merupakan ciphertext. Nah, ini. Selanjutnya, ini kita masuk ke B. B key schedule. Nah, tujuan dari key schedule ini merupakan perluasan kunci yang melakukan cipher key yang diberikan menjadi 11 kunci parsial. Nah, kunci-kunci parsial ini disebut round key karena ini dia membutuhkan 11 round key untuk AES 128. Nah, round key yang 0 itu merupakan kunci asli hingga ke 10. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam key schedule ini. Nah, di key schedule ini terdapat kayak ini struktur kunci yang diperluas. Nah, kita mulai dengan cipher key yang asli yang mengisi 4 kolom pertama dari array kunci yang diperluas. Nah, ini kan diperluas gitu kan, sampai tidak terhingga. Nah, setiap kolom ini adalah word 32 bit atau 4 bit. Nah, untuk AES 128 ini kita perlu total 44 word. Nah, gitu. Nah, pembentukan round key yang baru itu menghitung nih untuk bagian pertama dari round key kita harus melihat word sebelumnya. Nah, untuk menghitung ini kita harus melihat word sebelumnya, yaitu word ketiga dan word yang berjarak 4 kolom di belakang word ke-0 gitu, kunci asli. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Ini proses penghitungan ini melibatkan 4 operasi kunci yang ditetapkan yang diterapkan pada word terakhir dari round key sebelumnya. Nah, gitu kawan-kawan. Nah, yang pertama itu ada root word. Nah, apa sih wordnya? Root word ini merupakan byte dalam word tapi diputar sekali cyclical. Nah, itu diputar. Nah, selanjutnya ke sub bytes, sub word itu. Nah, gitu teman-teman.
Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam ini tadi yang sebelumnya nih. Nah, ini apa sih ini? Ini merupakan penggabungan dari 3 komponen penting gitu. Komponen yang satu di sisi kiri di atas ini eh, word kunci yang berjarak 4 posisi di belakang. Nah, 4 posisi di belakang dalam WI min 4. Dalam gambar ini adalah word pertama dari chip per key. Berarti ini word yang asli gitu. Nah, komponen 2 yang tengah ini adalah hasil dari operasi root word dan subbatch yang kita lakukan pada slide sebelumnya. Ini adalah elemen non-linear. Nah, kemudian adalah di komponen 3 ini Ron konstan. Ini merupakan arkon yang unik itu karena word pertama dari Ron key ini kita menggunakan arkon 1. Nah, itu teman-teman. Nah, proses perhitungannya itu yang pertama sort arkon. Nah, itu kita hasil dari root word ini dan subbatch ini di-core-kan dengan Ron konstan. Nah, ini terdapat penjelasannya. Nah, selanjutnya, kita masuk ke slide 18. Slide ini kita menghitung word pertama dari round key yang baru kita menggunakan root word tadi, subbat dan recon. 3 word berikutnya dihitung dengan proses yang jauh lebih sederhana seperti yang terlihat di slide 18 ini, jauh lebih sederhana gitu. Nah, kita menggunakan operasi store yang sederhana ini untuk mendapatkan word W. Kita hanya perlu melakukan operasi store antara 2 word yang sudah ada. Nah, bagaimana sih cara proses perhitungannya? Dalam contoh di slide, ini kita mengambil WI1 misalnya 0, FA, FE, maksudnya A0, FA, E2, dan 17. FE dan 17. Dan disorkan menjadi WI-4. Misalnya 28, AE, D2, dan A16. Nah, jadi kesimpulan dari slide ini ini merupakan proses yang sederhana sih sebenarnya. Dia hanya berjarak 4 kolom gitu. Itu digunakan untuk semua word kecuali word pertama. Di setiap round key ini tuh. Nah, setelah proses selesai, kita berhasil menghasilkan semua round ini, yakni 11 round sebanyak 44 words. Ini dia. Nah, itu cara teman-teman. Nah, selanjutnya itu ke ada chipper key, round key 1, round key, ini perhitungannya itu dari atas turun ke bawah, siklikal. Oke. Nah, di sini kan ini kolom ini tambah ini menjadilah ini 7A, 96, B19, B9 dan 43. Nah, sebenarnya cara menghitungnya gitu sama sih sebenarnya dengan yang pertama ini. Sampailah ke yang terakhir, di round key yang ketiga, sampai ke round key yang ke-10. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai arsitektur ataupun cara kerja dari algoritma AES ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada teman saya, dipersilahkan. Baiklah, saya Aris Fadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan algoritma
enkripsi standar. Nah, untuk implementasi ke codingannya sebenarnya ada banyak cara, tapi di sini saya memakai cara yang sederhana saja karena di sini saya ingin kayak menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja dari algoritma advanced enkripsi standar ini. Nah, yang pertama tuh untuk kita buat codingannya tuh, sebelum itu di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi nanti sebelum buat codingannya ada yang harus diinstal dulu, yaitu py-to-dome. Nah, selanjutnya yang pertama dari codingannya yaitu from crypto.zipper dan import AES. Nah, ini nih fungsinya untuk melakukan enkripsi, dan import get random bytes ini untuk membuat kuncinya secara acak. Dan yang import terakhir yaitu import base 64 ini digunakan untuk supaya data terenkripsi bisa ditulis dalam bentuk teks yang bisa diketik manual. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada fungsi dari enkripsi. Nah, ketika user memilih mode enkripsi, nanti program akan meminta user untuk menginputkan plain text-nya. Lalu nanti sistem baru memproses plain text tersebut supaya terenkripsikan dan menjadi ciphertext. Langsung saja kita praktekkan, kita coba runkan dulu programnya. Nah, di sini sistem memberikan pilihan metode mana yang akan kita pilih. Yang pertama itu enkripsi, yang kedua ada deskripsi. Karena di sini kita akan mencoba enkripsi, kita coba enkripsi dulu. Nah, masukkan plain text-nya. Misalnya plain text-nya adalah Win Suska Riau. Nah, di sini langsung diperlihatkan hasil enkripsi yang mana ada key yaitu kunci, dan ada nonce, ciphertext, dan tag-nya. Nah, selanjutnya untuk mencoba deskripsinya kita coba runkan lagi. Nah, di sini kita pilih metode yang kedua. Di sini untuk supaya bisa dideskripsikan kita harus memasukkan key, nonce, dan ciphertext, dan tag-nya juga. Pertama kita coba masukkan key-nya dulu. Lalu nonce-nya. Lalu kita masukkan ciphertext-nya. Lalu kita masukkan tag-nya. Nah, typo ya. Nah, di sini langsung ada hasil deskripsi dari ciphertext-nya. Nah, yang pertama tuh kenapa kita memasukkan kunci dan apa itu kunci? Jadi key adalah kunci rahasia utama yang digunakan AES untuk mengunci dan untuk membuka. Tanpa kunci yang sama, ciphertext tidak akan bisa dibuka. Ini misalnya kita contohkan, kita pakai kuncinya sembarangan. Langsung saja kita coba. Kita runkan lagi.
kita coba tadi tipe. Kita coba deskripsikan plain text yang sudah kita buat. Nah, kita coba masukkan key yang salah. Nah, yang lainnya kita buat benar, dan yang salahnya cuman key-nya aja. Nah, deskripsinya gagal karena kunci yang kita gunakan salah gitu. Karena supaya deskripsinya berhasil, kunci yang harus kita gunakan ya adalah kunci yang sama yang kita gunakan untuk mengenkripsinya. Selanjutnya nonce. Nonce ini adalah angka acak yang dibuat untuk sekali pakai. Nah, kenapa cuman untuk sekali pakai? Nah, fungsinya adalah untuk menghindari ciphertext yang sama walaupun plain text dan key-nya sama. Nih contohnya, kita sudah melakukan 2 kali proses enkripsi dan nonce-nya selalu berbeda. Ya, nih nonce-nya selalu berbeda. Nonce tidak akan pernah sama karena dia cuman untuk sekali pakai saja. Nah, selanjutnya tag nih. Nah, kenapa sih harus kita pakai tag nih? Nah, tag ini fungsinya adalah untuk kode keamanan yang menjamin ciphertext tidak diubah, nonce tidak berubah, key-nya benar, dan datanya tidak korup. Nah, jadi dengan program ini kita bisa melihat bagaimana AES ini bekerja dalam 2 arah. Yang pertama, mengubah plain text menjadi ciphertext. Yang kedua, mengembalikan ciphertext menjadi plain text dengan syarat key, nonce, dan tag-nya harus sesuai. Inilah mekanisme keamanan modern dalam kriptografi simetris. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di codingan algoritma AES ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Al-Ghifari Afisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Ghifari Afisa akan menjelaskan aplikasi atau sistem yang menggunakan AES. Sistem yang menggunakan AES itu kita akan menyebutkan berbagai, yaitu yang pertama itu keamanan internet dan web. AES itu digunakan pada keamanan internet dan web itu untuk protokol keamanan untuk melindungi data saat transmisi, kayak HTTPS, VPN, SSH, dan email. Terus AES ini itu untuk memastikan bahwa data yang dikirim pengguna tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang meskipun mereka sadar. Terus ada juga Wi-Fi dan jaringan nirkabel. Nah, AES itu digunakan untuk mengamankan jaringan Wi-Fi modern. Contohnya itu WPA2 atau WPA3. Nah, sebelum AES diterapkan, Wi-Fi menggunakan web, WIP, dan TKIP yang memiliki kelemahan yang besar. Terus AES membuat jaringan nirkabel jauh lebih aman dari serangan dan cracking. Terus ada juga cloud storage dan backup. Layanan menyimpan aman menggunakan AES untuk menjaga kerahasiaan file pengguna, kayak Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mega, iCloud. Terus AES ini dapat digunakan baik di si client maupun server. Nah, ada juga aplikasi pesan dan komunikasi. Banyak aplikasi chat modern menggunakan AES sebagian dari sistem enkripsi end-to-end. Contohnya itu WhatsApp, Telegram, Signal, Line, Facebook Messenger. AES ini digunakan untuk mengenkripsikan isi pesan, lampiran, dan panggilan suara atau video. Kita ada contoh fokus pada satu aplikasi yang menggunakan AES, yaitu WhatsApp.
WhatsApp ini salah satu aplikasi pesan instan yang melakukan end-to-end encryption untuk menjaga keamanan pesan, panggilan, dan file dikirim penggunanya dalam arsitektur keamanan WhatsApp. Cara kerja AIS dalam WhatsApp itu yang pertama itu AIS 256 digunakan untuk enkripsi konten pesan. Contohnya pesan gambar, video, dokumen, dan voice note deskripsi menggunakan AIS 256 in CBC atau GNCM mode. Terus hanya pengirim dan menerima memegang kunci untuk membuka pesan. Yang kedua itu kunci AIS dihasilkan melalui protokol Signal. WhatsApp menggunakan protokol keamanan milik Signal, terus menghasilkan kunci sesi dinamis session key untuk setiap chat. Kunci sesi inilah yang digunakan untuk AIS. Terus kuncinya berubah-ubah terus meningkatkan keamanan. Terus yang ketiga ada server tidak dapat mengakses kunci. Ini server tidak menyimpan kunci AIS, tapi data yang dikirim ke servernya berupa ciphertext. Terus yang keempat ada keamanan tambahan melalui autentikasi. Setiap pesan yang menggunakan messenger autentikasi kode ini untuk memastikan data dan tidak dimodifikasi. Ada juga AIS tambah HMAC menjamin kerahasiaan dan integritas. Yang kelima itu ada panggilan suara atau video juga diamankan dengan AIS. Kayak video call, voice chat itu menggunakan AIS untuk mencegah penyadapan. Terus ada kelebihan dan kekurangan algoritma AIS atau Advanced Encryption Standard. Yang pertama itu tingkat keamanannya sangat tinggi karena AIS menggunakan ukuran kunci 128, 192, dan 256 bit. Semakin panjang kunci semakin sulit diserang. Yang kedua itu performanya cepat dan efisien. AIS ini dirancang agar dapat bekerja sangat cepat baik pada software maupun hardware. Struktur algoritma ada juga kelebihannya struktur algoritma yang sederhana. AIS ini menggunakan operasi matematika yang relatif sederhana. Terus keempat, AIS ini fleksibel di berbagai lingkungan. AIS dapat digunakan hampir semua platform kayak smartphone, server, cloud, dan IoT. Terus yang kelima telah menjadi standar internasional. AIS ini bukan desain rahasia dan telah diuji komunitas global sejak tahun 2000. Terus ada juga kekurangan AIS itu. Yang pertama itu rentan jika mode pengenalan dipilih salah. AIS ini sendiri aman tetapi mode enkripsinya salah dapat membuatnya tidak aman. Terus kekurangannya itu kinerja menurun di perangkat yang terbatas. Contohnya pada perangkat yang sangat kecil kayak IoT atau chip murah. Yang ketiga itu tidak ada perlindungan integritas data secara bawaan. AIS ini hanya melakukan enkripsi. AIS ini tidak menjamin integritas dan autentikasi kecuali menggunakan mode seperti AIS GCM. Terus yang keempat ada rentan implementasi bocor melalui side channel attack. Bukan algoritma yang lemah tetapi implementasi dapat diserang. Terus kekurangan yang terakhir adalah ukuran blok tetap 128 bit tidak cocok untuk semua aplikasi. Berarti 128 bit ini walaupun hebat tapi nggak cocok untuk semua aplikasi. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.